Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan tahun 2017. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Analisis Kebijakan Publik yang akan membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah di Kota Manado. Kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah di Kota Manado dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan. Manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktivitas masyarakat pada suatu kawasan, maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan kebijakan tersebut, proses implementasi dari kebijakan itu belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini, masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada suatu kawasan adalah pengelolaan di bidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih, salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan yang baik dan benar. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, dibutuhkan peran serta masyarakat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Manado adalah terkait kesadaran masyarakat yang masih sering membuang sampah di sembarang tempat. Juga sarana dan prasarana, misalnya bank sampah dan TPS 3R. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang kurang maksimal. Pemerintah Kota Manado harus mempunyai program dan tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Hal ini dijabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah Kota Manado dan demi terwujudnya harapan kota. Teori yang berhubungan dengan kebijakan ini adalah teori model Tajan. Teori ini menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama, program kebijakan yang dilaksanakan, yang kedua, target group atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah pemerintah dan masyarakat, karena dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Tingkat kesadaran dari masyarakat harus ditingkatkan, mengingat masih kurangnya akan hal itu sehingga kebijakan ini belum berjalan dengan lancar. Selanjutnya, unsur pelaksana atau implementer. Pelaksana dari kebijakan ini tentu pemerintah, terlebih khusus pemerintah Kota Manado. Dan untuk bisa diapresiasi oleh masyarakat, baiknya segala sesuatu harus diadakan sosialisasi atau menginformasikan mengenai pengelolaan sampah agar masyarakat akan lebih tahu dan paham akan masalah itu dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selanjutnya, faktor lingkungan. Ada juga komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementer mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, di mana saat ini masih kurangnya kesadaran membuang sampah dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat. Selanjutnya, sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan ini dibutuhkan sumber daya, misalnya sumber daya manusia, dalam hal ini petugas pengangkut sampah yang dapat membantu melaksanakan kebijakan ini. Bisa juga dibutuhkan sumber daya sarana dan prasarana, seperti tong sampah yang disediakan di tempat-tempat umum. Selanjutnya, lingkungan.
pengaruh kebijakan ini terhadap lingkungan tentunya sangat besar, karena ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Dari rangkuman beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan, melihat situasi yang ada di Kota Manado, masalah sampah masih belum bisa ditangani sepenuhnya, di mana tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, beberapa unsur menurut teori Tajan sangat berperan penting dalam kebijakan ini. Walaupun sepenuhnya belum berjalan dengan baik, namun dapat mempermudah jalannya kebijakan pemerintah ini dan diharapkan kedepannya boleh terlaksana dengan baik. Setelah kita ketahui bersama, implementasi dari kebijakan ini masih belum berjalan dengan baik, maka disarankan kepada pemerintah Kota Manado melalui Dinas Lingkungan Hidup beserta instansi yang terkait agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam pengangkutan sampah di TPS dengan memperbanyak kendaraan operasional pengangkut sampah dan pengecekan terhadap kendaraan operasional tersebut yang sudah tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya, dalam hal kecukupan, pemerintah kota harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pemberian penjelasan atas isi-isi kebijakan yang sudah ditetapkan tentang kewajiban dan larangan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan yang ada di Kota Manado. Selanjutnya, untuk pemerataan, pemerintah Kota Manado harus memberikan pengawasan terhadap penerapan biaya retribusi yang ada sesuai yang telah ditetapkan. Yang terakhir, untuk responsivitas, pemerintah Kota Manado harus melakukan pembimbingan terhadap masyarakat dan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya lingkungan yang bersih agar kepedulian terhadap kebersihan lingkungan semakin tertanam dalam pola pikir masyarakat. Dalam hal ketetapan, pemerintah kota harus mencari alternatif untuk program pengelolaan sampah dikhususkan kecamatan yang belum ada programnya. Demikian